Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kami dari kelompok Sleep System Ferrari, benar ya? Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek kami, yaitu dengan judul Sistem Smart Airflow Control menggunakan metode fuzzy Mamdani. Nah, ini tuh kita tuh mengimplementasi metode fuzzy pada sistem sirkulasi udara berbasis Internet of Things. Oke, di sini kita agak nge-rap karena kita ini ya harus speedrun dengan waktu. Next. Next, Cel. Nah, Ngelag. Nah, di sini anggota kami ada 4 orang, yaitu ada makanya Mas ya coba. Yayan, ada saya sendiri Faisal, terus juga ada satu-satunya cewek di sini Raheli Amara, juga ada The Professor nih Dimas. Ya, next aja. Malah headset. Next. Nah, untuk latar belakang sendiri akan dijelaskan oleh Acil. Untuk Acil silahkan. Oke, untuk latar belakang dari proyek ini itu yang pertama itu adalah dapur adalah tempat yang kondisi udaranya itu bisa berubah-ubah secara tidak terduga seperti munculnya asap saat memasak, bau menyengat dari masakan tertentu dan juga perubahan suhu akibat penggunaan kompor itu sendiri. Oh no, ngelag. Oh no, like. Nah, sayangnya sistem ventilasi konvensional itu Nah, belum aman ya. responsif nih Dia terhadap mengelik hal dikit ini lah. menyebabkan kondisi udara itu buruk dan kenyamanan kita tuh terganggu gitu sehingga kita merasa Debat. bahwa perlu nih sistem Nah, kita otomatis berapa? yang dapat mengatur sirkulasi udara secara cerdas dan efisien sehingga lingkungan dapur ini tuh bisa lebih nyaman gitu. Nah itu ada tujuan dari proyek itu sendiri yaitu yang pertama adalah merancang dan membangun alat pengontrol sirkulasi udara otomatis berbasis komputer tadi yang mana ini dapat mengambil keputusan layaknya manusia untuk merespon kondisi udara di dapur secara fleksibel. Lalu yang kedua itu ada menyediakan kontrol kecepatan bebas atau ventilasi berdasarkan sensor suhu dan asap sehingga pengaturan sirkulasi udara ini menjadi lebih adaptif dan juga responsif. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas udara di dapur secara otomatis demi menciptakan lingkungan dapur yang lebih nyaman saat memasak. Oke, next. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai model yang kita gunakan ya. Jadi kita di sini menggunakan fuzzy logic. Lebih tepatnya kita menggunakan pendekatan Mamdani nih. Kenapa kita menggunakan Mamdani? Bukannya fuzzy yang lain kayak Sugeno ataupun satu lagi Sukamoto kalau nggak salah. Nah, karena ini tuh fuzzy Mamdani itu cocok sama sistem kita. Jadi sistem kita itu kan dia berbasisnya kayak IoT gitu ya. Terus juga dia ngambil kayak ya keadaan sekitar kayak misalnya kalau suhunya panas terus gasnya banyak berarti dia bakal kipasnya muter banyak gitu. Jadi kita tuh menggunakan aturan jika maka. Nah, makanya itu cocok kita menggunakan Fazil Mamdani. Nah, kalau yang lain itu dia kan kayak misalnya Sugeno dia tuh lebih matematis, juga Sukamoto juga sama ya. Dia lebih matematis gitu. Makanya kita di sini menggunakan Fazil Mamdani karena pertama tuh simple, fleksibel, terus juga mudah digunakan, terus juga aturannya cuman jika maka sesuai sama project kita gitu. Terus untuk rulesnya sendiri, untuk tahapnya sendiri juga di sini ada falsifikasi, ada inference, juga ada defalsifikasi. Nah, nanti juga ada set rulesnya segala macam. Oke, mungkin langsung saja lanjutnya. Next. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan dataset untuk sistem kita. Mungkin daripada disebut dataset, mungkin lebih bisa disebut apa set value gitu. Karena dataset biasanya buat dilakukan untuk pelatihan AI gitu ya. Nah, tapi di sini kan kita nggak pakai Python gitu, kita pakai bahasa C. Soalnya di mesin Arduino cuma bisa pakai bahasa C++ gitu. Jadi ya untuk set value yang terendah itu ada di angka 30 buat suhu ya. Dan yang tertinggi di angka 40 ke atas gitu. Ya, next cell. Next. Oh, ya. Nah, untuk untuk set value untuk gas itu di yang terendah itu ada di angka 120 ke bawah dan yang tertinggi di angka 400 ke atas. Nah, next. Nah, di sini kan fuzzy rule-nya ada tiga ini ya, apa enaknya kemudian tiga inilah peringatan gitu. Jadi pertama di normal, warning, dan danger. Jadi kalau itu buat buat apa kayak kasus-kasus gitu kayak yang gas terendah, suhu terendah dia bahkan apa mengembalikan sebuah nilai gitu. Nilainya itu ada di angka dari 0 sampai 1. Jadi ntar 0,0, 0,2 sampai 1,0 yang paling tinggi gitu. Ya, next.
Nah, di sini tabel fuzzy rule-nya itu ya kan tadi bilangin kalau gasnya rendah, temperatur rendah dia bahkan di angka 0,0. Terus kalau gasnya tinggi, temperatur tinggi akan di angka 1,0 gitu. Ya itu untuk rule nanti itu 9 rule lah gitu bahasanya. Ya, X. Nah, sini akan saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja Mas Yayan, sini bagian Mas Yayan. Ya Mas Yayan Saya persilahkan. implementasikan. Ini ada tabel analisis pengujian sistem. Nah, tabel itu dipakai buat analisis bagaimana si sistem sirkulasi udara otomatis ini merespon berbagai kondisi suhu dan kadar gas. Hasilnya menunjukkan efektivitas logika fuzzy yang lagi diterapkan sebelumnya dalam mengendalikan kipas berdasarkan data sensor. Nah, di sini untuk datanya suhu di range 20 sampai 30 derajat, gasnya 120 derajat, 120 ppm, kategori suhunya low, gasnya juga low, status LCD-nya low, respon sistemnya LCD menunjukkan status suhu dan gas di range low, status low, dan ppm di angka rendah. Nah, untuk range 28 sampai 42 derajat, untuk gas 118 sampai 403 ppm, si kategori suhunya medium, kategori gasnya medium, status LCD-nya normal. Nah, di sini respon dari si sistemnya LCD menunjukkan suhu dan gas di range medium, status medium, dan ppm di angka medium. Nah, untuk suhu 40 derajat, gas 400 ppm, kategori suhunya dikategorikan high, gasnya juga dikategorikan high, untuk status LCD-nya high. Nah, untuk respon sistemnya menunjukkan si suhu dan gas di range high, status high, dan ppm di angka high. Dan selanjutnya saya kembali kepada moderator. Oke. Jadi sebelum kesimpulan mungkin kita akan mendemonstrasikan alatnya menggunakan simulasi, dan juga nanti kita akan ngasih potongan video dari demonstrasi alatnya. Mungkin kita sekarang langsung saja ke penjelasan kodenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode untuk falsification. Nah, ini kan fungsi falsification untuk suhu lah ya kan. Yang di sini ada variabel buat suhunya dari yang diambil dari sensor suhu itu namanya sensor suhu MKQ DHT ya DHT22. Nah, di situ. Nah, ini kan untuk yang fungsi buat yang low, ini fungsi untuk yang medium, dan ini fungsi untuk yang high. Yang dimana untuk low dia kan bakal return. Nah, nilai-nilai yang kecil-kecil gini nih, jadi nilai yang 0 misalnya gitu. Tapi karena ada perkondisiannya tuh, kalau misalnya ternyata dia sekian gitu, nanti bakal return nilai yang sekian gitu, 0 kalau rendah gitu ya. Kalau di bawah low max bakal nilai return nilai yang paling rendah gitu, itu 0. Nah, untuk di sini fungsi untuk yang medium ya, dia bakal melakukan perhitungan-perhitungan yang berbasis dari variabel value medium gitu kan, antara medium min sama medium max. Nah, buat high mah dia bakal cuma kalau di bawah high bakal return yang sekian, terus kalau yang di atas yang high bakal return yang paling gede yaitu 1. Nah, untuk gasnya juga sama sih, nggak jauh beda gitu. Jadi kalau ini untuk yang fungsi yang terendahnya itu dia ngambil value dari sensor MKQ ya, MQ2 yang mana kalau dia di bawah gitu lebih kecil daripada value konstan itu yang udah diatur, bakal return nilai 0. Terus kalau untuk yang medium dia bakal melakukan perhitungan gitu, jadi bakal return hasil dari perhitungan antara medium yang terendah sama medium maksimalnya gitu. Nah, untuk fungsi yang paling tinggi itu bakal perkondisinya cuma kalau dia di bawah dari paling tinggi yaitu sekitar 400 lah. Di 400 bakal nge-return nilai 0, kalau di atasnya bakal nge-return nilai 1. Nah, yang di sini ada ini penggunaan fungsi dari penggunaan fungsi falsification gitu, yang dimana dia bakal masukin nilai atau value dari sensornya itu temperatur dan juga gas level. Nanti bakal dijalanin kodenya di situ dan dapat nilai return yang akan diolah di aturan fuzzy atau fuzzy rule. Nah, sini nanti bakal dilakukan perhitungannya lah ya. Nah, sekian untuk penjelasan dari falsification. Di sini langsung aja di sini saya akan menjelaskan langkah lanjutnya dari metode fuzzy, yaitu
kita akan membuat rule-nya berdasarkan tadi ya yang apa namanya falsifikasinya itu kan diimplementasi di sini. Nah di sini kita membuat 9 rule yang dimana di sini ya untuk rule pertama dia kalau misalnya suhunya low, gasnya low, dia bakal level dangernya itu low. Nah kalau misalnya suhunya low terus gasnya medium maka dia dangernya low medium. Terus juga untuk nilai atau value fuzzy-nya itu 0,3. Terus juga kalau misalnya di sini suhunya untuk rule ketiga kalau suhunya low dan gasnya high maka dia level dangernya itu medium high. Nah di sini kalau dia apa di setnya 0,6 si value fuzzy-nya. Terus juga kalau suhunya medium gasnya low maka level dangernya itu low medium 0,3 dia sama kayak yang rule kedua. Ini sebenarnya sama aja cuman kayak kebalik aja ya, kayak misalnya ini kan suhu low gasnya medium, nah kalau sini suhu medium gasnya low. Nah kalau ini kalau suhunya medium gasnya medium maka level dangernya medium, ini sama-sama medium nih berarti di tengah-tengahnya nih 0,5. Nah ini kalau suhu medium gasnya high maka level dangernya high nih karena dia high nih juga medium kan. Terus kalau misalnya suhunya high dan gasnya low maka dia level dangernya medium high, atau sini kita setnya 0,6 sama kayak yang rule ketiga. Ini dia kebalik aja. Rule 8 juga sama kayak yang rule ke 6 cuman dia kebalik untuk si high sama mediumnya di bagian suhu sama gas. Nah untuk rule ke 9 itu dia kalau misalnya suhunya high gasnya high maka level dangernya itu very high. Nah nilainya dia satu yang paling tinggi. Oke. Lalu di sini ada white loop, ini dia untuk keseluruhan perulangan yang bakal dilakuin sama si Arduino selama sistem ini menyala. Mungkin kita langsung aja simulasi kali ya. Ini dia ya. Ada untuk ngambil sensor serial monitor, ada buat membaca nilai sensor, ada buat ini tahu nih inferensi fuzzy result, fuzzy inference temperatur gas analog. Jadi dia bakal parameternya ngambil dari temperatur sama gas analog karena sesuai judul juga kan dia ngambilnya dari suhu sama gas gitu. Nah mungkin langsung saja. Nah sini kita udah ngejalanin si alatnya nih. Nah jadi kalau misalnya temperaturnya tinggi nih di angka 40 derajat sama gasnya 600 ini kan termasuk tinggi ya. Nah maka statusnya bakal danger. Nah juga RPM nya tuh 60 karena sesuai tadi yang udah di set ya. Kalau misalnya si RPM nya tuh maksimal dia muternya 60 tuh. Nah ini nih batas maksimal RPM nya tuh dia 60. Nah ini udah tertinggi nih sama-sama high. Oke coba kita atur nih tugasnya, kita rendahin di 400an nih. Oh ya ini masih danger nih, ini juga masih 60. Kita lihat stepnya atau putaran sininya sekitar 1000 ya. Coba kita rendahin lagi 400, masih danger. Nah danger tapi untuk si RPM nya dia udah 50 karena dia mungkin ininya udah mulai apa namanya kayak medium, ini juga medium gitu. Jadi untuk si RPM nya udah mulai turun nih sesuai set rule nya ya. Kita rendahin lagi 300, ternyata masih sama RPM nya 50-an. Terus juga statusnya masih danger mungkin karena suhunya ketinggian ya. Ini juga sebenarnya 300 sudah masih termasuk tinggi, masih termasuk tinggi sih. Mungkin kita rendahin lagi 200, ini masih level danger. Oke mungkin kita turunin suhunya nih di 30 nih. Nah ini udah masuk ke warning. Terus juga untuk RPM dia 35 gitu. Kalau warning kan tadi dia 0 di bawah 0,7 kalau salah. Nah di bagian ini buat nentuin si apa namanya statusnya di bawah 0,7, sedangkan kalau ini kan medium nih, mungkin kayak sama-sama medium, dia tuh 0,5 ya atau 0,6, jadi dia masuknya ke status warning karena di bawah 0,7. Bisa kita si temperaturnya kita rendahin lagi nih. Oh ya tadi kan warning ya, warning terus juga RPM 35. Di sini stepnya mana nih, kok nggak muter deh, mungkin ada problem kali, tinggi dia muter. Oh kayaknya dia muter cuman pas danger deh. Oke
Untuk simulasi mungkin ada problem dikit ya, tapi ini beda kok sama relive-nya, karena di apa namanya, yang relive kita itu menggunakan alat namanya L298N, dia untuk ngatur driver kecepatan fan-nya, sedangkan di sini di WoW itu nggak ada. Terus juga di relive kita nggak menggunakan LED, sedangkan di sini pakai. Cuman kita di simulasi ini cuman buat nerapin aja sistem si fuzzy mamdani ini, logiknya. Nah ini kalau sama-sama low nih, enggak, dia ini masih medium, tapi dia jadi normal statusnya. Mungkin dia di yang tadi tuh di 0,3 dapatnya, maka RPM-nya juga 25. Dan kalau normal dia nggak nyala. Turunin 7. Sudah di luar ini sih. Nah seperti itu mungkin untuk simulasi dari simulasi dari alat kami. Mungkin selanjutnya kita akan menunjukkan video real life-nya. Di sini saya akan menjelaskan kode yang mengimplementasikan defusifikasi. Nah, di sini di bagian kode fluid total wake itu kan ada rule 1 sampai rule 9 nih. Nah, jadi si rule X-nya ini merupakan kekuatan aktivitas rule dari 0 sampai 1. Nah, angka kayak 0,3, 0,6 sampai 1,0. Nah, ini adalah nilai creeps dari si konsekuensi atau output fuzzy menuju ke danger. Dari yang paling low sampai ke danger. Nah, di sini juga ada bagian weighted sum. Nah, ini tuh total gabungan semua rule dengan bobotnya. Nah, terus ada juga total wake. Nah, ini tuh jumlah kekuatan aktivitas semua rule. Contoh perhitungan deh. Misal kita punya rule 1 di angka 0,7, terus rule 2 di angka 0,3, sisanya 0. Nah, maka si total wake-nya ini 0,7 ditambah 0,3 sama dengan 1,0. Nah, wake stamp-nya ini 0,7 dikali 0,0 ditambah 0,3 dikali 0,3 sama dengan 0,09. Nah, untuk danger levelnya sendiri ditentukan dengan 0,09 dibagi 1,0 sama dengan 0,09. Nah, terus di sini juga ada nih pengaruh nilai defusifikasinya. Nah, setelah mendapatkan danger level ini digunakan untuk mengatur si LED-nya. Nah, untuk status teksnya di sini ada normal, warning, sama dangers. Nah, di sini jelaskan nih, jika danger level kurang dari 0,4, LED-nya low. Nah, jika danger level kurang dari 0,7 medium, jika tidak di antara kedua itu dia masuk ke high. Nah, jadi kesimpulannya apa? Defusifikasi dalam kode ini tuh menggunakan metode centroid atau rata-rata tertimpang, mengkonversi hasil fuzzy ke nilai nyata atau danger level. Nah, nilai ini kemudian digunakan untuk mengatur LED, kipas, dan status pada LED. Nah, semua aturan fuzzy ini diolah dan dijumlahkan berdasarkan bobot untuk mencerminkan kondisi sistem secara halus dan bertingkat. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menjelaskannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program untuk bagian output. Jadi kita di sini pakai fungsi perulangan atau loop, di mana pertama-tama itu sistem itu bakal baca data dari dua sensor utama, yang mana kita pakai sensor DHT22 untuk deteksi suhu dan kelembaban,
kita ambil datanya itu dengan read.humidity dan juga read temperature. Lalu untuk sensor gasnya itu kita pakai pin analog untuk sensor MQ2-nya. Lalu di sini ada if. Ini tuh jadi setelah pembacaan tuh sistem bakal ngecek apakah datanya itu valid. Kalau misalnya data dari DHT22-nya itu gagal dibaca karena misalnya kabelnya longgar atau sensornya yang error, sistem tuh bakal nampilin pesan error di LCD dan menghentikan proses sementara nih. Jadi ada delay untuk ke proses yang selanjutnya lagi. Selanjutnya ini ada serial.print. Ini tuh untuk memudahkan pengecekan waktu kita uji coba gitu. Jadi semua nilai dari nilai gasnya, data suhunya, kelembapannya itu tuh semua dikirim ke serial monitor. Ini tuh membantu kita untuk memastikan sensor tuh bekerja dengan benar kayak gitu. Nah, buat hasil inferensi fusinya tadi tuh kita simpen di variabel result kayak gitu. Dan ini tuh fungsi untuk nampilin hasilnya di serial monitor. Dan juga untuk tampilan di LCD. Hasil fuzzy logiknya itu ada di LCD, dimana baris pertama itu kita nampilin nilai si suhu sama gasnya, lalu di baris kedua itu kita nampilin statusnya nih. Statusnya itu normal, warning atau danger, dan juga kita nampilin kecepatan si kipasnya dalam RPM. Lalu selanjutnya itu ada atur kecerahan LED menggunakan PWM. Sini kita pakai analog write. Jadi outputnya itu indikator yang pertama itu kita pakai LED untuk visualnya. Jadi sistem itu bakal nyesuaiin tingkat kecerahan LED-nya itu berdasarkan bahayanya. LED itu bakalan redup kalau kondisinya aman dan makin terang kalau kondisinya itu bahaya atau gasnya tuh makin banyak, makin tinggi. Lalu selanjutnya ada atur kecepatan motor. Buat respon kecepatan motor atau kecepatan si kipasnya ini tuh jadi kalau tingkat bahayanya atau danger levelnya itu lebih dari 0,5, maka si motor atau kipasnya itu akan bergerak maju mundur buat membantu sirkulasi udara. Jadi semakin tinggi bahaya, si motor atau kipas ini tuh bakal berputar lebih cepat. Ini pakai fungsi set speed dan juga step kayak gitu. Jadi gitu aja sih. Sekian penjelasannya, terima kasih. Oke, jadi kita langsung saja. Nih, ini adalah kondisi ketika normal. Suhunya berada di 33 derajat dengan gasnya 61 dan fan-nya low. Oke, kita akan testing nih. Wih, kita akan nyalakan. Kita tunggu sampai asapnya datang. 6 hours later. Oke, bisa dilihat temperaturnya sekarang naik karena tadi ada insiden kebakaran. Nah, jadi 41 derajat. Tadi kan awalnya 30-an. Dan untuk gasnya sekarang turun ke 60-an karena sudah tidak ada asapnya lagi. Oke, jadi di sini jadi kesimpulannya di sini tuh sistem sirkulasi udara otomatis itu berhasil dirancang nih sama kita dan juga diimplementasikan menggunakan metode fuzzy logic dengan pendekatan Mamdani.
Nah, sistem itu dapat membaca suhu dan juga kadar gas melalui sensor. Nah, sensornya itu ada DHT22 sama MQ2, yang dimana DHT22 tuh untuk membaca si temperatur, dan juga MQ2 tuh untuk membaca si kadar gasnya. Nah, lalu nanti kipas itu dia bakal menyala serta menampilkan informasi secara real time di LCD. Tuh. Terus juga pengujian ini menunjukkan sistem bekerja efektif dan juga responsif terhadap perubahan kondisi udara di lingkungan. Nah, di sini kita eh, batasannya itu di dapur. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita